Ayat Mujadilah adalah ayat-ayat Al-Quran yang terdapat dalam surah Al-Mujadilah ayat 1-22. Terdapat beberapa nasihat yang dapat dipetik dari ayat Mujadilah, yaitu menekankan pentingnya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan perintahnya, kadang melanggar hak-hak orang lain, mengajarkan kita untuk bersabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi cobaan dan kesulitan. Demikian disampaikan Ustadz Mustafa Zakir LC di jeda tarawih malam ke-28 Ramadan 1446 Hijriah di Masjid Al-Furqan malam Jumat 27 Maret 2025. Ayat Mujadilah adalah ayat-ayat Al-Quran yang terdapat dalam surah Al-Mujadilah ayat 1-22. Ayat Mujadilah mengisahkan tentang seorang babinian yang mengadukan lakinya kepada Nabi Muhammad SAW. Babinian yang bengaran Khawlah binti Talabah merupakan bini dari Aus bin Samit. Lakinya telah menceraikannya dengan talak 3, namun kemudian menyesal dan ingin kembali kepadanya. Namun, menurut hukum Islam, talak 3 kada dapat dibatalkan kecuali jika laki wan bini tersebut melakukan akad nikah baru. Khawlah binti Talabah kemudian mengadukan masalahnya kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub dalam surat Al-Mujadilah. Terdapat beberapa nasihat yang dapat dipetik dari ayat Mujadilah, yaitu menekankan pentingnya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan perintah-perintahnya, kada melanggar hak-hak orang lain, mengajarkan kita untuk bersabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi cobaan dan kesulitan, mengajarkan untuk kada memutuskan hubungan dengan keluarga dan kerabat, serta pentingnya menjaga hak-hak babinian dan kada menzalimi mereka. Demikian disampaikan Ustadz Mustafa Zakir LC di jeda tarawih malam ke-28 Ramadan 1446 Hijriah di Masjid Al-Furqan malam Jumat 27 Maret 2025. Taki ilallah, Khawlah ini adalah perempuan yang hebat dalam curhat kepada Allah. Karena Khawlah inilah, karena turun ayat ini kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena peristiwa Khawlah. Khawlah ini di kalangan para sahabat memiliki kedudukan yang terhormat. Pada zaman Umar radhiyallahu taala anhu, Ibnu Katsir menceritakan meskipun dengan sanad yang munqati, Umar pernah jalan di suatu jalan. Kemudian ada perempuan tua memanggil Umar dan dia minta didengarkan. Umar itu sampai mendekatkan. Udah mendekatkan apa? Kepanggilnya babi. Asisten Umar itu sampai bilang, "Bapak meherani orang Tuhan." Ustadz Mustafa Zakir menyatakan banyak pelajaran dari isi kandungan Al-Quran yang tentunya dapat diambil dengan membacanya secara teratur saban hari, memahami arti dan konteks ayat-ayatnya. Banyaknya kisah yang dapat dijadikan pelajaran, serta memuat hukum-hukum yang dapat dijadikan pedoman hidup, memuat sifat-sifat orang beriman yang dapat dijadikan teladan sebagai pedoman hidup, membangkitkan ilmu yang telah dipelajari dari Al-Quran kepada orang lain, juga meminta ampun dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahan-kesalahan. Di dalam Al-Quran, mudah-mudahan kita sebagai umat baginda Rasul yang dititipi kitab Al-Quran ini senantiasa berkeinginan untuk memahami Al-Quran dengan baik, mengambil ibrah pelajaran dari Al-Quran, kemudian menjadikan Al-Quran betul-betul sebagai pedoman hidup. Allahumma musta'an, hanya Allah yang beri pertolongan pada setiap aktivitas kebaikan kita. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum. Ustadz Mustafa Zakir menyatakan dengan mengambil pelajaran dari isi kandungan Al-Quran, maka akan meningkatkan kualitas hidup kita.
Pemirsa, kabar yang tadi sekaligus mengakhiri kabar Prima hari ini. Ulun Reza Wahyudi beserta seberatan kru Nambagawian mengucapkan terima kasih atas perhatian pian sabarataan. Panjang kedingat saksiakan terus kabar Prima saban harinya hanya di Prima TV. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.